Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Puji Tuhan. Pada saat ini kita dipertemukan sekalipun di tempat yang berbeda. Bagaimana keadaan saudara-saudara? Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan saudara-saudara seiman setiap saat. Saudara-saudara, pagi ini kita bertemu dalam ibadah melalui tayangan khusus. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Menindaklanjuti dan mendukung imbauan pemerintah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Sinode GITJ, gereja tetap memfasilitasi saudara-saudara untuk tetap beribadah sekalipun tempatnya berbeda di rumah kita masing-masing. Kita tetap beribadah sekalipun dunia dilanda COVID-19 dan juga termasuk bangsa kita, Indonesia. Kita juga perlu melawan bersama-sama dengan melakukan penjagaan pribadi kita masing-masing lewat menjaga kesehatan dan menjaga terus berserah memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama, yang kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10 yang sudah disepakati dengan satu tema, berdamai dengan diri sendiri. Hidup berdamai dengan diri sendiri harus kita upayakan dalam perjalanan hidup ini. Kegelapan atau dosa menjadi penghambat kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan Tuhan Allah dan juga dengan sesama. Allah telah datang ke dunia di dalam Kristus untuk menjadi terang bagi dunia. Tapi terang itu harus kita respon, kita terima, dan kita imani di dalam hidup kita supaya kita hidup di dalam terang. Firman Tuhan yang kita baca tadi memang berintikan pada pertobatan. Dalam bahasa Jawa kita sering mendengar pepatah kapok lombok, yang artinya bahwa pada suatu saat orang tidak lagi mau berbuat sesuatu karena akibatnya terasa pedas. Tapi manakala pedasnya tidak terasa lagi, orang tersebut dengan mudah tergoda untuk melakukan lagi. Karena di balik rasa pedas tentu ada kenikmatan tersendiri. Oleh karena itu, makan lombok walaupun pedas namun tetap kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita dalam bagian ini memang berinti beratkan kepada pertobatan. Untuk sekian kali kita mendengar kata tobat, baik yang berasal dari bahasa Perjanjian Lama dengan sebutan sub, maupun dalam bahasa Perjanjian Baru dengan sebutan metanoia, yang kedua-duanya berarti berbalik dari jalan kejahatan yang menuju kebinasaan kepada jalan kebenaran yang menuju kepada kehidupan. Kata kaum fungsionalis yang sering memandang sinis terhadap agama mengatakan bahwa agama tanpa moral, agama tanpa kebajikan, agama tanpa kebenaran dan kejujuran atau keadilan adalah kepalsuan, kemunafikan, dan candu masyarakat yang menyesatkan.
Saudara-saudara, untuk mengupas topik pertobatan berarti keberpihakan kepada Allah, agar kita memiliki kemantapan untuk terbuka pada pimpinan Allah dan berusaha senantiasa melakukan kebenaran. Marilah kita cermati pesan khotbahnya Rasul Yohanes yang menjadi saksi mata kehidupan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yohanes yang ditujukan kepada segenap pembaca yang ditulis pada saat itu untuk menangkis keraguan akan penjelmaan Allah dalam daging atau inkarnasi. Ada sementara pandangan bahwa Kristus hanya seolah-olah penjelmaan Allah dalam rupa daging. Namun sebenarnya tidak demikian. Penyangkalan penjelmaan Allah dalam daging ini akan membawa akibat kebohongan makna akan peristiwa pendamaian dalam Kristus melalui penyaliban dan kebangkitannya. Lebih lanjut, Yohanes mengatakan bahwa Allah yang menjelma dalam Kristus itu adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Yohanes rupanya lebih suka menyandingkan dua realita yang kontras. Terang, gelap, baik, buruk, hidup, mati, dan lain sebagainya. Di satu sisi, Yohanes menunjuk ada realita dosa dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun, di sisi lain ada penyangkalan atas realita ini dalam diri manusia. Di satu sisi, manusia menginginkan terang yang membawa kehidupan. Namun di sisi lain manusia menginginkan kenikmatan sesaat dalam dosa yang membawa kematian. Konflik dualistis secara internal dalam hati manusia ini rupanya terus menjadi perang antara terang dan gelap yang tidak berkesudahan. Untuk memutus lingkaran perang ini, tentu Yohanes menunjuk kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang dapat mematahkan lingkaran itu menjadi terang dan kehidupan yang kekal bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari firman Tuhan ini kita diajak oleh Yohanes agar kita terbuka di hadapan Allah akan segala cacat celah dan dosa kesalahan kita. Memang mengaku salah, mengaku dosa, mengaku lemah bukan perkara yang mudah bagi kebiasaan budaya kita. Rasa benar, rasa baik, rasa mampu, rasa tidak bersalah sebagai wujud gengsi dan harga diri itulah yang menonjol dalam kehidupan kita. Adapun kalau dalam percakapan atau sambutan formal, kita kadangkala sering terucap pengakuan dan kelemahan dan kekurangan kita, sebenarnya hanya budaya basa-basi yang tiada berarti. Oleh karena itu, marilah kita walaupun sulit mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan manusia, namun kita dapat terbuka mengaku di hadapan Allah di dalam doa akan segala dosa dan kelemahan kita. Kalau kita sudah terbuka dengan kesungguhan hati di hadapan Allah bahwa kita adalah orang berdosa,
di mana betapa kita masih kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai nilai tertinggi dalam hidup kita. Betapa kita sebagai suami kadangkala kita sering berbohong, kadangkala kita sering tidak jujur dalam berbagai hal. Betapa kita sebagai istri juga kurang tulus kasih dan pelayanan kita kepada suami. Betapa kita sebagai remaja pemuda masih kurang mencerminkan kekristenan kita, manakala kita bergaul, terpilih yang sudah berpacaran. Betapa kita sebagai pegawai, sebagai pekerja, pengusaha, kurang mencerminkan kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam bekerja dan berusaha dan seterusnya. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu mengetahui itu semuanya, dan Ia juga akan berlaku setia kepada kita, tetap mengasihi kita dan berlaku adil kepada kita, serta akan menyucikan kita. Kalau kita sudah mengaku secara jujur di hadapan Allah, kita terbuka dan bertobat, maka kita renungkan makna pertobatan yang sesungguhnya. Kita berbalik dari jalan kebinasaan menuju kepada jalan kehidupan. Keberbalikan kita tentu konsisten, artinya sekali untuk seterusnya. Bukan hari ini baik, besok kita kembali. Bila itu yang terjadi, namanya tobat lombok. Ada konsekuensi bagi orang yang telah terbuka akan dosanya di hadapan Allah, yaitu bahwa Allah akan menyucikan hidupnya. Kalau seseorang telah disucikan oleh Allah, tentu ia berupaya penyucian itu menjadi miliknya. Kalau penyucian itu sudah menjadi miliknya, maka ia akan memelihara penyucian itu. Kalau semua orang percaya telah mencerminkan kesucian dalam hidupnya, maka secara fungsional kekristenan bukanlah kebohongan, bukanlah kepalsuan, dan bukan pula candu yang menyesatkan. Untuk khotbah ini akan saya sampaikan sebuah cerita. Ada sebuah kerajaan singa di mana rajanya pernah berhutang budi kepada seorang Kristen. Sebagai tanda balas budinya itu, sang raja mengeluarkan titah kepada seluruh singa-singa bawahannya dengan mengatakan, "Hai para singa, sebagai tanda balas budiku kepada orang Kristen yang pernah berbuat kebajikan kepadaku, maka kini kubebaskan kalian semua untuk memangsa semua orang dimanapun mereka, kecuali orang Kristen. Mereka jangan kau ganggu, apalagi kalian mangsa." Ini adalah maklumat yang harus kalian patuhi. Barang siapa yang melanggar, kepadanya akan menerima balasan yang setimpal. Demikian titah raja. Dan untuk mengamankan titah ini ditunjuknya beberapa singa sebagai pengawas di lapangan. Atas maklumat ini semua, singa bawahnya menanggapi dengan gegap gempita, namun juga dengan penuh ketelitian supaya tidak sampai mengganggu atau memangsa orang Kristen. Konon bergegaslah singa-singa itu berhamburan ke lapangan untuk mencari mangsa keluar masuk lorong, desa, kampung, pasar, pabrik-pabrik, bahkan di sekitar gereja. Karena tempat-tempat itu akan banyak berkerumunan orang. Setelah para singa terjun ke lapangan masing-masing mencari mangsa, maka
para pengawas lapangan pun kemudian memberi laporan kepada sang raja singa atas pelaksanaan titah raja itu. Kata seekor pengawas kepada raja, "Raja, tadi saya melihat ada seekor singa yang memangsa orang Kristen di desa Benggol sampai habis. Hanya tinggal KTP-nya saja. Atas peristiwa itu singa yang melanggar itu dipanggil untuk diinterogasi. Mengapa kamu makan orang Kristen di desa Benggol sampai habis tinggal KTP-nya saja?" Singa itu menjawab, "Maaf Bang Gida, karena saya tidak tahu kalau orang itu Kristen, kecuali setelah saya lihat hanya KTP-nya saja." Kemudian pengawas lain juga melaporkan, ada seekor singa yang memangsa seorang gadis Kristen yang sedang pacaran di jalan sampai habis, kecuali kalung salibnya yang tersisa. Setelah diadili oleh sang raja, singa itu tidak tahu kalau gadis yang sedang pacaran itu Kristen, karena caranya pacaran sama sekali tidak mencerminkan kekristenan. Rupanya yang Kristen bagi gadis itu hanya kalungnya saja. Laporan pengawas yang satu lagi mengatakan bahwa ada seekor singa yang memangsa wanita Kristen cantik, bibir merah di suatu keramaian di mal, sampai habis kecuali bibir merah si wanita itu. Setelah diperiksa, singa itu mengatakan bahwa wanita cantik itu yang Kristen cuma bibirnya, sedangkan yang lain sama dengan yang tidak Kristen. Maka saya sisakan bibir yang Kristen itu. Dan lebih lagi, setelah laporan pengawas yang terakhir ini, di mana ada seekor singa yang masuk dalam gereja, ia memangsa habis pendeta Malang yang sedang berkhotbah, kecuali jubahnya yang disisakan. Sang raja singa itu geram dibuatnya, dan dengan berangnya memanggil singa itu yang dianggap gegabah dan kurang ajar. Pada saat dipanggil, singa itu memberi kesaksian bahwa mulut pendeta itu menimbulkan banyak orang yang sakit hati. Otak pendeta itu hanya memikirkan diri sendiri. Telinga pendeta itu hanya untuk mendengarkan pujian diri sendiri. Mata pendeta itu hanya untuk melihat orang yang bersenang dan tidak pernah mau melihat orang yang berduka. Kaki pendeta itu hanya untuk berjalan menuju orang yang selalu memberikan fasilitas dan tidak berjalan menuju orang yang berkekurangan. Karena keadaan yang demikian, maka saya menyimpulkan bahwa orang itu tidak Kristen. Pendeta itu tidak Kristen sekalipun banyak berkhotbah, kecuali jubahnya. Oleh karena itu, dengan lahapnya aku santap habis dia. Nah, saudara-saudara, awas, di sekitar kita ada banyak singa. Siapa yang akan menyusul di mangsa? Kita sebagai orang percaya, sekalipun singa mengaum-aum di sekitar kita, mereka tidak akan berani memangsa kita. Kenapa? Karena kita yang percaya kepadanya adalah anak-anak Tuhan. Dan Yesus telah mengalahkannya. Dan Yesus pernah mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sekalipun singa itu terus mengaum-ngaum di sekitar kita, yang saat ini bisa hadir melalui berbagai macam bentuk, di antaranya adalah sakit penyakit. Saat ini kita berperang melawan virus corona. Bahkan kita
saat ini juga beribadah di tempat khusus di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian kita tidak akan lepas untuk bersekutu dengan Tuhan, sekalipun berbeda. Nah, saudara-saudara, kita yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, karena dosa-dosa kita sudah diampuni, maka bersandarlah terus dan hiduplah terus untuk menjalani hidup ini bersama dengan Kristus. Kristus akan selalu menjaga kita. Kristus akan bersama dengan kita dan kasih-Nya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami bahwa sebenarnya kami terancam oleh singa-singa yang mengaum di sekitar kami. Namun demikian ketika kami percaya dan bertobat kepada-Mu, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menerangi kami, bahkan Engkau yang melindungi kami, sehingga singa-singa yang ada di sekitar kami yang sedang mengaum-ngaum tidak berani memangsa kami. Sekalipun saat ini di sekitar kami juga banyak virus, termasuk juga di dalamnya virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan melindungi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.